kita satukan iman kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mohon lawatan Tuhan dinyatakan buat kita semua. Amin. Haleluya. Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur karena kami hari ini ada karena kebaikan Tuhan. Saat kami bangun, kami bersyukur karena kami masih dipercayakan kehidupan untuk kami jalani. Yang kami percaya kalau kami ada di hari ini Tuhan sudah siapkan buat kami bersama berkat-berkat-Mu, bersama rencana-Mu dan rancangan-Mu, bersama semua yang terbaik yang Kau sediakan untuk kami nikmati hari ini. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini, saat ini kami sudah ada bersama di tempat ini. Kami bersatu hati, kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu bekerja nyata di tengah-tengah kami. Saat kami memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus, kami menyanyikan pujian kami. Kau Allah bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan Kau Allah memberkati setiap kehidupan kami di tempat ini. Karena di mana anak-anak Tuhan menaikkan pujian syukur, maka Kau menarik jiwa-jiwa datang kepadamu dan memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya Yesus menjadi fokus pujian kami. Jangan biarkan kami datang ke tempat ini dengan sia-sia Tuhan. Tidak satu pun di antara kami yang tidak diberkati. Kami pulang membawa berkat Tuhan. Kami membawa janji, kemenangan dan kekuatan yang kami terima di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Seluruh penata layanan yang terlibat, bahkan kami semua jemaat-Mu Tuhan, kami siap mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Hadirlah Tuhan, Roh Kudus menguasai kami. Setiap sudut ruangan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita, arahkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan, sumber segala-galanya dalam hidup kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dengan penuh ucapan syukur atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dari hatimu saudara nyanyikan pujian ini, katakan aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sembah Tuhan pagi hari ini, katakan ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami, dimuliakan
saja nyanyikan pujian ini. Saudara mau katakan aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Dengan segenap hati, come on. Aku hendak Engkau yang mau sembah Tuhan boleh angkat kedua tanganmu tinggi di atas kepala saudara. Yang mau sembah Tuhan mari angkat tanganmu, katakan, ya Tuhan. Sungguh mulia Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu namamu, nama yang luar biasa, nama yang mendatangkan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah pagi hari ini. Ya Tuhan, Tuhan, Tuhan kami. Semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya oh namamu, Tuhan kami. Katakan dimuliakan, dimuliakan atas seluruh untuk selama-lamanya Tuhan. Dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, Kau yang kami muliakan Tuhan, Kau yang kami tinggikan selamanya. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Mari biar tempat ini penuh dengan puji-pujian bagi Yesus kita.
bagi Yesus yang luar biasa. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, saudara. Tinggikan namanya. Oh, muliakanlah Dia, Allah yang besar. Oh, Allah yang dahsyat. Kau Tuhan yang luar biasa bertata di atas setiap puji-pujian kami, Bapa. Kami mau bersyukur setiap waktu. Kami mau bersyukur saat ini, Tuhan Yesus. Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kasih-Mu mengalir, anugerah-Mu berlimpah di hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang kami sembah selamanya, Kau yang kami muliakan, Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia di tempat ini. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, Tuhan. Hanya Kau yang layak kami muliakan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tiada nama lain yang kami sembah. Hati kami, ya Tuhan. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang luar biasa ada di hidup kami. Kami bersyukur, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna bagi kami di tempat ini. Inilah sukacita kami karena kami punya Bapa yang setia. Inilah kegembiraan kami ketika kami bangun pagi hari dan masih punya nafas kehidupan. Itu berarti bahwa kami ada kesempatan untuk hidup lebih baik lagi, untuk hidup melayani Tuhan, bersukacita, bernyanyi, menari, dan terimalah ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami ingin mengatakan, kami punya Bapa yang luar biasa. Itulah kebanggaan kami. Karena kami tahu ketika kami bangga punya Bapa seperti Engkau, maka Engkau akan memelihara kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Dan kami percaya hati-Mu, perkataan-Mu, perbuatan-Mu, bahkan jubah-Mu sekalipun mampu menyukakan hati kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Di tengah keterbatasan pola pikir kami, Engkau sendiri yang memampukan kami secara khusus. Apapun yang sudah hamba persiapkan, apapun yang akan hamba seberangkan kepada umat-Mu ini, Engkau yang mengubah menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapak, jangan biarkan satupun dari kami punya hati yang keras, hati yang berbantah-bantahan, hati yang hanya ada di rumah-Mu ini mengamat-amati lalu memperdebatkan firman Tuhan. Tetapi biarlah lawatan-Mu terjadi setiap telinga dan hati kami terbuka dengan lembut menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap menikmatinya. Dan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, kami siap menikmati berkat Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Belum duduk? Belum. Jangan suka kayak gitulah. Nurut-nurut dikit lah. Lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan. Bilang, lo keren, lo keren, lo keren. Ya, silakan duduk. Nah, tadi saya lihat di bawah nggak ada bazar. Jadi hari ini harga normal, saudara ya. Ya, ini baru keren. Daripada ntar gue ditegor sama nih gereja karena gue nggak ngajak lo ke Israel. Jangan lupa ntar ambil ini ya, brosur. Sekarang udah bulan Juli akhir, sebulan sebelum berangkat visanya mesti udah beres. Ini 03 nih di tengah nih.
Jangan kayak kuliah tap-tapan kursi ya gitu ya. Saudara segera daftar. Kalau saudara daftar setelah saya khotbah, saya janji kasih 1 botol wine Kana, harganya $26, mahal ya. Daftar ya saudara. Yang nggak punya paspor daftar aja dulu. Nanti kalau hari H nggak ada paspornya, ikut acara Citayam ya. Kita juga mau bikin nanti Rem Fashion Week di lorong-lorong Old Jerusalem ya. Jadi yang kalau pergi daftar wajib bawa celana pendek, sepatu kets, kaos kaki semata kaki, bawa blazer, kita jalan ya. Beli barang murah aja, yang penting main warna. Udah, promosi ya. Ikut ya. Nah, hari ini saya mau bicara satu bagian firman Tuhan, temanya agak unik. Ya, temanya saya nyalain dulu ya. Ini dia. Jamahlah jubahnya. Ya, saudara tahu peristiwa ini. Minggu lalu saya janji saya akan bahas satu peristiwa di mana ketika Yesus mulai mengajar dan keliling-keliling di Danau Galilea. Ya, ingat ada 4 nama Danau Galilea. Nanti kalau saudara pergi ke Israel bareng saya, saudara akan saya ceritain di danau itu ada macam-macam. Ada banyak ikan, 150 berapa nanti tepatnya saya kasih tahu ya. Lalu di danau itu orang bilang laut karena mereka jauh dari laut. Nah, di danau itu Yesus mulai mengajar. Peristiwa khotbah di bukit Matius pasal 5 sampai 7 itu terjadi di seputaran danau. Jadi kalau saudara nanti baca di dalam Markus pasal 5, ini sedikit sejarah biar nggak on banget ya. Karena di sini banyak orang pas saya tanya nggak tahu, taunya cuma gaya aja, nyanyi, nangis tapi nggak tahu. Jangan sampai calon mertua lo tanya peristiwa di Galilea gimana, lo nggak tahu, putus hanya karena nggak tahu agama ya. Jadi Yesus jalan dan ada angin ribut, diredahkan oleh Tuhan Yesus. Pernah tahu peristiwa itu? Lalu setelah itu dia nyebrang ke Diakapolis, apa kalau salah dikit nggak apa-apa. Di seberang. Jadi danau itu bulat seperti kecapi, makanya dibilang Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Kineret. Satu lagi gua kasih tahu di sana ya. Nanti kita jalan malam-malam, nggak semua pendeta bisa bawa malam-malam ke situ. Nanti kita lihat market danaunya itu sambil ada pasar malam ya, sambil minum wine. Kalau pendeta lain bilang dosa, sama saya enggak ya. Lu jangan munak lah ya, di Israel minum wine halal, saudara. Kenapa? Satu, kalau banyak juga mahal, ya kan? Nah, kalau banyak dosa. Nanti patungan gitu, saudara ya. Icip-icip. Mahal, saudara. Saudara tahu yang minuman botol-botol anak-anak, nggak boleh sebut namanya, yang macam-macam teh-teh itu, $8, saudara. 120. Di sini harganya 6.300. Hari Senin beli 1 dapat 1. Ya, jadi mahal di sana ya. Jadi teh celup ambil di hotel banyak-banyak. Lalu bawa pulang ke Indonesia, ada tamu keren, robeknya juga Leonardo Club Tiberias. Padahal tehnya Sariwangi juga dari Indonesia ya. Nah, di danau itu lalu Yesus setelah meredakan angin ribut, dia mulai pergi ke seberang, ke Gerasa. Di Gerasa dia menyembuhkan orang yang apa? Kayaknya dia doang nih yang pinter nih, yang lain nih. Dia menyembuhkan apa? Ini orang Medan pasti. Kan gue udah bilang minggu lalu kalau mau tahu orang Batak lihat di mana, maskernya ketat. Ketat. Itu tanah lebar. Gue aja setengah mati nih ngecil-ngecilin. Dia ngapain saudara di Gerasa? Dia menyembuhkan siapa? Orang gila lah ya, orang yang dirasuk oleh sejumlah banyak setan. Seberapa banyak? Oh, ini kacau nih. Kacau lu orang, 1 legion, banyak itu ya kan? Dan setelah dia menyembuhkan, jadi Yesus cuma main-main di pinggir danau. Makanya muridnya banyak tukang tangkap ikan. Lalu dia nyebrang lagi ke satu tempat, dan waktu dia nyebrang, dia ketemu kepala rumah ibadat. Namanya, ya Bapak guru sekolah minggu dulu nih kayaknya nih, merah-merah Pak. Duh, kayak perwakilan Mega nih. Tolong Pak, ajak saya Pak kalau kampanye ya kan. Ketemu Yairus dan dia bilang begini, anak gue sakit mau mati. Yesus, gue tahu lu bisa tolong. Nah, menarik sekali buat saya ketika saya baca ini semalam-malaman. Saya baru buat khotbahnya tadi malam sampai ngantuk-ngantuk saudara. Saudara kan orang yang dimanja mesti bagus gitu, ada gambar-gambar ya. Sampai jam 1 ngantuk banget, bangun 7:30 saya kerjain lagi ya gitu. Jadi ini fresh from the oven.
Oh, bukan siapinnya minggu lalu. Kalau siapin khotbah benar-benar 2 jam sebelumnya clear. Jadi update terbaru. Jadi ketika tulis ini, saya tahu di Eropa gandum susah karena Rusia baru ngebom tempat pengiriman gandum di Ukraina. Pendeta tuh harus smart, ikutin zaman. Yang kena COVID kemarin 4.918. Yang sembuh 4.125. Berarti nggak terlalu parah lah ya. Dan saudara udah nggak takut. Buktinya rapat-rapat. Ya kan? Kalau 7 bulan lalu distancing nggak? Distancing tuh yang bahaya kalau dompet. Duitnya udah berjarak jauh. Nah, lo baru mikir. Kalau masih gini bersin beli obat flu selesai ya. Nah, waktu di dalam Yesus bilang gini, oke, gue kesana, gue mau lihat anak lu, ya kan? Nah, kalau nggak salah disitulah keluar istilah tabitakum, ya kalau nggak salah ya, talitakum. Saya sengaja salah supaya teman saya Gideon ngebetulin ya, supaya dia ada fungsinya di sini saudara ya. Nah, talitakum ya kan? Nah, terus di dalam perjalanan inilah yang menarik. Jadi satu episode atau satu episode sinetron ini, kalau sinetron Korea ada 2 kejadian. Waktu Dalmi ketemu Ji Pyong, di situ ada 6 dosan, ya kan? Ketawa yang ini. Memang Pak Bini, berapa lama lu ditinggal dia nonton berapa seri? Makanya kurus laki lu begitu ya kan? Nah, jadi di satu scene itu, di satu peristiwa itu ada 2 kejadian yang menarik. Ya kan, seperti khotbah saya yang lalu, cintaku padamu gak akan pernah berubah. Sebelumnya fokus, nanti saya ada lagi Agustus pertengahan. Ya, jadi 2 minggu Agustus saya gak ada, tapi tetap gereja. Saya tahu saudara pasti rindu. Ya kan, ini rindu. Katakan padanya aku rindu. Apabila cinta singgah di hati, bola mata sesat, lupa memandang ya. Yuk kita lihat, apa yang terjadi di situ. Di dalam peristiwa ini yang menarik adalah Markus menulis dan memotongnya di ayat 25-34. Jadi dalam perjalanan Yesus ke tempat Yairus, Markus melihat sesuatu yang hebat. Dan di bagian lain juga, saudara mesti tahu ya, Matius, Markus, Lukas. Lukas 3 ini disebut kitab sinopsis, kitab yang sama, cuma beda dari sisi pandang. Kalau Yohanes agak jauh sedikit karena Yohanes bicara tentang mujizat Tuhan, terus penggenapan ya. Saudara kalau nggak sempat kuliah teologi ya sering-sering dengar saya ajarin walaupun saya nggak pintar-pintar amat ya. Banyak yang pinter, nggak pernah sekolah tahu-tahu jadi dokter. Nah, itu lebih bahaya lagi ya. Saya sekolah beneran loh saudara ya. Tuh ada istri saya 3,5 tahun masuk kelas ya. Jadi jangan heran ada pendeta nggak pernah sekolah tahu-tahu MTH ya. Nah, ya. Ada ya. Nah, bukan saya ya. Saya sekolah benar, habis kawin berhenti bisnis sekolah teologi asli ya, ada di Kenanga sekolah saya terdaftar ya, resmi ya. Jadi begini ya, ayat 25 kita perlu belajar. Kebaca dong, kalau enggak lo doa minta mujizat sama Tuhan ya. Ini saya udah bikin sebaik-baiknya supaya lo baca. Jangan lupa, saya bukan YouTuber tapi bolehlah lo subscribe YouTube gua supaya dengar-dengar khotbah 2-3 menit ya. Hari Selasa saya mau ke Singapura. Saya, Pendeta Paulus, Pendeta Yofi, Pendeta Julius. Mohon izin jangan bilang kita nggak jaim kalau nanti postingannya juga Rem Fashion Week di Takashimaya. Jangan ngomongin kalau saya pakai celana pendek, sepatu kets, pakai blazer, kaos. Kita jalan berempat gandengan tangan. Lalu lagunya bergandengan tangan. Udah ya, lumayan pulang Jumat. Tadinya mau Sabtu karena Sabtu ada doa pagi. Nggak elok gitu ya. Kalau Jumatnya doa pendetanya di Singapura. Ya, nggak usah saudara tanya uang kami banyak atau enggak. Kami nggak akan posting kesusahannya, kesenangannya. Ya, tenang aja. Kami keluar dari hotel minum sekenyang-kenyangnya 6 liter supaya sepanjang hari kagak jajan. Ya, jadi kami udah belajar nahan air kayak onta gitu. Karena di sana air cukup mahal, saudara ya. Jadi kita benar-benar breakfast tuh saya kenyangin banget gitu ya, saudara ya. Supaya tenang gitu. Kalau aus tinggal tarik lagi ya. Nah, mari kita baca, saudara. Dia doain ya. Saya nggak minta apa-apa sama saudara. Dan saudara jangan minta oleh-oleh supaya impas. Banyak ntar yang DM. Pastor mumpung sini boleh dong oleh-oleh. Pak Lelo benjut, kagak ada. Gue liburan stres tahu nggak? Bukannya happy, mahal di sana ya.
Ya, yuk kita baca ya. Saya yang baca, saudara ikutin. Yang di layar sana, nanti kalau memang ini sampai akhir tahun, mudah-mudahan bulan depan udah nggak pakai yang gurem, pakai TV ya, biar lebih enak ya, betul ya. Yang ada yang punya toko TV, saya cicil. Taruh di sini yang 80 inch, nanti saya bayar tiap bulan. Nggak apa-apa, asal lu punya hati melayani. Gua yang bayar, serius ya. Ada yang punya? Yang harga 20 juta gitu. Kan harga Kristen diskon 30, saya bayar 18 bulan. Ayo nih, udah jam berapa nih? 11.44, tenang. Jam 1 kan ibadah berikut. Ini lapar-laparnya nih. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, jadi di tengah perjalanan Yesus, Markus menulis ada perempuan yang sudah berapa tahun? Makanya kalau baru seminggu jangan resek. Dokter nih gila, gue pendarahan gak habis-habis. 12 tahun. Dia punya cien udah habis. Tahu cien? Tahu orang Medan tahu cien? Hepeng. Ya. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamahnya. Ini menarik sekali ya, kita baca lagi. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Biarin aja, gak apa-apa. Biar anak-anak itu berteriak, kalian tetap fokus. Karena anak-anak punya persoalannya sendiri sama Tuhan. Ya, saudara kesini aja. Nggak usah urus, tenang aja, udah ada orang tuanya yang mengurus. Saya udah pernah bilang kan, Yesus bilang biarkan anak-anak itu. Tapi saya yang bilang, saya bukan Yesus, amanin dong Pak. Ya. Nggak bercanda, ntar Bapak keluar lagi, biarin aja dia teriak, nggak apa-apa. Jangan dicubit. Orang Batak Pak, waduh. Dia sih diem tangannya. Pamat ya honoko. Sip babam, sip. Maila. Itu bahasa Ibrani. Sip babam, diam mulut lo. Hupa mate honok, kok gue matiin lo. Gitu. Ngeri bahasa Ibrani. Nah itu bercanda lah. Ya. Nah lalu ayat 31. Murid-muridnya menjawab, orang kan banyak. Yesus lo GR aja, ada yang jamah lu. Orang banyak dorong-dorongan, berdesak-desakan. Ya kan, bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan kau bertanya siapa menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ya dia ceritain dong keputusan tadi. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bersih, clear saudara ya. Jadi kita tahu pelajaran hari ini sederhana. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun? Yang bisa kita pelajari, Tuhan begitu hebat dalam hidup ini. Tuhan begitu luar biasa. Tidak, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan Yesus di dalam hidup manusia. Kan ini menarik sekali. Yesus nggak ngomong apa-apa, mujizat terjadi loh. Saya selalu bilang dan pernah bilang lu di Dan Mogot, mujizat terjadi atas 3 peristiwa. Yang pertama, karena kita mau. Yang kedua, karena Tuhan mau. Yang ketiga karena orang lain mau, walaupun keputusannya sama Tuhan. Maksud saya begini, ini karena orang ini mau, dia datang. Tapi ada juga Tuhan lewat gini, maukah kau sembuh? Yang ketiga bisa juga, saya lihat ibu ini sakit, ya saya berdoa, Tuhan tolong dong, denger dong, Tuhan tolong kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Datang, tinggi 145, celana baggy, lo gak mau juga, padahal dia baik. Celana merah marun, atas baju kunyit, dasi biru. Asli tuh, Siantar Fashion Week.
Tidak ada yang dapat membatasi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, yuk kita baca. Saya buat begini supaya kita baca. 1, 2, 3. Tuhan. Jubahnya. Kan perempuan itu bilang, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Tapi banyak juga pendeta ikut-ikutan Yesus gitu. Jalan bawa baju gaun panjang supaya orang pegang. Ada juga ya. Jangan oon ya. Jangan oon, yang itu saya nggak referensi ya kan. Yang dilempar-lempar jaketnya ya. Yang ada kotor, bersin, covid kena bersin. Kemarin saya baru nonton, saya lagi fitness, saya nonton tentang sakit cacingan. Nyata cacing itu lebih parah dari covid kalau nularnya. Jadi kalau saudara cacingan ini kan ada di sini. Saudara pegang tempat tidur saudara, pergi anak telurnya di situ. Ketika saudara duduk dari jeans bisa masuk. Aduh, ngeri banget. Jadi ciri-ciri orang cacingan udah pasti rakus tetap kurus. Perhatiin tuh, jangan bilang, lu sih enak bawaan lo kurus. Cacingan bos. Yang kedua lemes terus makannya. Saya belajar juga tuh sambil saya olahraga kan. Terus yang ketiga gatel-gatel. Itu cacingan dan harus diobatin ya. Dan obatnya gambar cacing ditumbuk itu. Gak boleh disebut deh, kagak bayar ya kan. Nah, hatinya itu bicara tentang apa? Belas kasihan. Hati Yesus itu bicara tentang belas kasihan. Kalau ngomong pikiran, pikirannya mau membahagiakan. Ya kan? Makanya di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 dibilang, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Ya, saya paling enak dulu saya hafal lengkap titik koma, sekarang mungkin udah tua enggak. Tapi ayat 6 dibilang begitu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Allah untuk dipertahankan. Bahkan lebih lagi dia mau sama seperti kita dan menjadi hamba. Dan ketika dia jadi hamba, dia rela mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia supaya di bawah kolong langit ini semua lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Wah, tepuk tangan apa sih biar seru dikit. Minimal Palestina denger lah ada yang tepuk tangan. Ya kan? Lalu perkataan Kristus bicara tentang apa tadi yang kita sudah baca? Bicara tentang pengharapan. Kalau Yesus ngomong selalu membuka peluang ada perubahan hidup. Makanya ada lagu zaman dulu, pengharapanku hanya Yesus saja, dia mati atas Golgota. Saya tahu lagu ini keluar saudara belum Kristen, makanya saudara nggak tahu lagu ini. Dia gembala jiwaku yang Yesus, dia harapanku. Tindakan Yesus menggenapi 3 poin di atas. Tindakannya menggenapi seluruh isi hati, pikiran, dan perkataan. Makanya firman Tuhan bilang begini, kalau nanti semua mati di dalam 1 Tesalonika pasal 4, jika sangkakala berbunyi, maka yang mati di dalam Tuhan lebih dulu dibangkitkan, dan kita yang hidup akan sama-sama menyongsong dia di awan yang permai. Jadi kalau Tuhan datang nih ketika saya ngomong titik, kita nih pengangkatan, tapi yang di pulau Menteng Pulo duluan tuh. Dan waktu kita sudah jumpa Kristus, kita sudah hidup dengan dia, maka saudara dan saya dikatakan tidak lagi mengenakan pakaian hitam putih, tetapi menggunakan pakaian kemuliaan. Selalu Alkitab menggambarkannya dengan putih-putih gitu ya. Karena putih itu seperti salju. Sehingga jubahnya menjadi pakaian kemuliaan. Kenapa saya katakan jubahnya menjadi pakaian kemuliaan? Peristiwa ini menunjukkan bahwa apapun yang melekat pada Yesus bisa terjadi. Dan itu jauh di luar nalar manusia. Lihat kiri kanan saudara. Bisa terjadi bilang. Terus lu belum kenal cewek di sebelah cantik banget. Lu bilang bisa terjadi. Dia bilang yang ini gak mungkin. Gak mungkin. Apa urgensinya Yesus tolong lu kalau emang udah kagak seimbang ya kan. Gak seimbang lah. Nah kita akan belajar saudara. Bagaimana agar kita dapat mengalami seperti apa yang dialami wanita pendarahan 12 tahun. Jadi singkat di situ kita belajar. Ada sesuatu yang hebat yang dilakukan wanita yang pendarahan 12 tahun.
Cien udah habis, hepeng udah habis, doe so habis semua. Dia pergi ke tabib nggak sembuh. Sekarang aja yang teknologi begitu bagus aja nggak sembuh. Berarti ini udah parah banget. Sorry to say, bau dia kemana-mana jalan. Orang udah males ya kan. Nah saudara, kita akan belajar. Yang pertama, waktu Yesus jalan menuju rumah Yairus, maka Alkitab menulis begini. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Dia sudah mendengar berita. Orang yang mau mengalami sesuatu yang spesial dari Tuhan Yesus, is okay, dalam beberapa kasus bolehlah semuanya berjalan cepat, tapi enggak semudah itulah ya. Setiap orang mau mengalami Yesus, dia harus buka telinga dan hatinya dulu untuk mendengar. Saudara tidak akan pernah bisa bertobat kalau tidak mau buka telinga dan buka hati. Dia sudah dengar jauh. Yesus di seberang sana, bahkan mungkin jangan-jangan sudah ada di wilayah yang sama, dia hanya melihat dari jauh lalu bilang, gila, orang bisa sembuh di Kapernaum. Yesus bisa sembuhin orang yang turun dari atas, turunin dari bawah begini saudara. Terus dia mau datang tapi gue takut, setiap hari gue dengar, duit gue habis, tapi gue dengar terus tentang berita yang sangat luar biasa tentang Yesus. Kenapa kita harus keraskan hati? Saudara, dalam kehidupan kita kan itu sebetulnya sederhana. Luangkan waktu untuk dengar firman Tuhan. Lalu mulai buka hati kita. Jangan keras. Jadi orang itu lembut dikit napas sih. Nggak bisa bilang, udah dari sananya kami orang Batak. Kalau ngomong keras-keras. Ngomong boleh keras, hati tapi lembut. Iya kan? Sudah karakter kaminya itu. Udahlah, banyak kali ceritamu. Pokoknya aku tahu Yesus itu Tuhan. Kenapa terus kalau begini? Itu ya udah. Capek kita berdebat. Ya kan? Saudara, dia dengar dan dia buka hati. Itu sebabnya dia berani mulai menerobos. Orang yang membuka telinga dan hati akan terlihat dari kehidupannya. Mungkin dia belum bertobat, tetapi waktu dia sudah mulai membuka telinga dan hati, minimal ciri-cirinya rajin ibadah. Itu ciri sederhana. Kenapa? Gue pengen dengar firman Tuhan. Nggak di YouTube lagi, gue pengen datang langsung, gue pengen merasakan, bener nggak sih di sini ada Tuhan, ya kan? Tuhan itu ada di mana-mana saudara. Ya jangan saudara pikir kalau cuman ada di gedung ini Tuhan, hantunya lebih banyak yang datang nih mau bertuhan sekarang, ya kan? Tahu kan, hantu datang pengen bertuhan. Nah, tapi saya percaya kalau orang ibadah jam 11 itu serius dong, karena kan selesai jam 1 pas makan. Ngetes dompet yang lagi naksir kan jam segini ibadah. Kalau yang jam 3 udah gak ngetes, udah sama-sama kenyang. Jadi kalau cowok lagi naksir lo bilang kita ibadah jam 3, jangan mau. Berarti dia udah makan di rumah, ya kan? Harus jam 11. Karena selesai ibadah lapar, ya kan? Di situ kita lihat hati kita bergetar enggak. Nah saudaraku, peristiwa ini mengajarkan kita orang yang membuka telinga dan hati. Ciri pertamanya dia rindu beribadah. Datang nih kayak begini. Ciri yang kedua, dia mau hidupnya mulai berubah. Dia datang ibadah dan dia mulai hidupnya mau berubah. Masa gue gak bisa sih? Kok dia bisa? Kalau dia bisa, gue juga bisa. Saudara, apa lebih hebatnya Paulus dengan saudara dan saya? Sama aja. Dia juga injek tanah saudara. Dia dipanggil, saudara juga dipanggil. Yang membedakan, dia nekat buat Tuhan, kita belum nekat. Itu persoalannya. Dia berani tinggalin semua, kita belum berani. Itu aja. Dia gak malu pakai sendal jepit yang diikat-ikat. Kita malu pakai sendal yang harga biasa-biasa. Ya itu. Jadi gak ada bedanya. Selama manusia itu tertulis di dalam Alkitab, gak ada bedanya. Persoalannya ada harga yang harus dibayar yang kita gak berani kerjakan. Itu aja kok dalam kekristenan. Kita masih tawar, kita masih kompromi. Tapi kan Tuhan, Tuhan juga akan bilang, gak apa-apa, minimal lo denger dan lo udah mulai buka hati. Perempuan ini mengajarkan kepada kita langkah yang pertama, mau mengalami sesuatu yang spesial, sesuatu yang luar biasa, mulai rajin dengar firman Tuhan. Mulai rajin buka hati untuk Tuhan. Sedikit demi sedikit saudara akan mengalami perubahan hidup.
Yang kedua saya pelajari dari perempuan ini, saudara, lihat ayat selanjutnya. Katakan begini, mari kita lihat. Nah, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Hal yang kedua, saudara, orang yang berani membuat keputusan hidup yang akan merasakan sesuatu yang berbeda ketika dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada orang jago dengar, ada orang jago buka hati, tapi ambil keputusan yang spektakuler nggak gampang. Saudara, orang penyakitan zaman dulu dia harus diasingkan. Kalau pendarahan memang saya nggak tahu ya, tapi kalau kusta itu ada tanahnya khusus untuk orang kusta. Mungkin pendarahan juga diasingkan, lalu diambil keputusan untuk menerobos. Mungkin orang bilang, ih bau ini perempuan nggak tahu diri, makanya sih lo kecil badung ditinggal laki lo, pendarahan kan, berdarah-darah lo. Dia masuk loh, ambil keputusan. Di daerah yang sangat tidak mungkin dia masuk. Di daerah yang rawan dia masuk, saudara. Kadang kita nggak berani masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Sehingga kita hanya ada hari Minggu, pulang lalu ngopi, belanja, cerita lucu-lucuan. Habis itu ya udah ya gue demen loh. Ntar dapat pastel, dapat. Gue udah beli. Udah datang 150 pastel. Dan ada 12 sus. Ntar ada cuma 12 orang karena sesuai jumlah murid. Nah, lu makan susnya kalau enak kabarin gue supaya nanti Agustus gue kombinasi pastel dan sus. Ya kan? Lu ngapain sih ngasih mereka makan? Enggak, karena gue juga berani ambil keputusan hidup. Gue gak mau lo pulang lapar. Minimal lo cowok yang gak punya duit lagi naksir cewek ngirit dikit. Tinggal cuman beliin minumnya kan. Jatah lo kasih dia biar dia kenyang. Gitu. Iya. Makanya gue tuh tolong lo kaum pria yang duafa. Karena sekarang cowok kalau naksir cewek tuh biayanya tinggi. Cewek mau dari yang kelas Amerika sampai kelas Nairobi sama biaya tinggi. Dulu angkatan saya, sorry ya, saya sebut lah, merek cuman Viva, betul nggak? Lu kering, lu kasih skin food. Lu kena matahari, yang umur gocap tahu deh, sunscreen, ya kan? Viva yang botolnya merah jambu gitu. Udah mau apa? Sekarang apa ya, kalau saya salah ngomong, gue kan bukan perempuan, apa? L'Occitane, apalah gitu ya. Terus macam-macam kan. Wah, biayanya tinggi deh. Batu merah aja, makan buah ceri, merah juga. Fanta merah sama susu, minum, merah juga, lebih cakep. 4 jam kok hilangnya, tahu gua. Iya kan. Iya, makanya kantongin buah ceri, malam dikulkasin jadi es kan. Begitu toilet tuh habis, makan lagi. Mau yang tahan, nyiri, merah semua ya kan. Dasar lo laki pelit, ya kan. Ya, jadi lihat saudara, kenapa mujizat itu terjadi? Enggak cukup cuma dengar dan buka hati, tapi dia bertindak. Dia berani ambil keputusan di luar kebiasaan. Perempuan saudara, sehat aja kalau janda mesti di rumah, apalagi sakit. Ini nggak dibilang punya suami karena dibilang dia sedang berjalan dengan suaminya, nggak juga. Apakah dia udah menikah atau enggak? Alkitab nggak tulis. Tetapi dia berani ambil keputusan menerobos orang sehat, orang banyak. Bahkan 12 murid yang agak-agak sombong karena kalau nggak penting-penting amat sono loh. Ya kan? Dia masuk loh. So bisa bayangin nggak? Saya nggak yakin badan dia tegap seperti saudara. Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah pendarahan ya. Tapi biayain bini berdarah-darah gitu kan. Kagak bercanda, istri saya happy tuh, lihat istri saya cantik tuh. Biayain anak berdarah-darah ya kan. Saudara, dia pasti jalan entah begini kah, entah begitu, saya nggak ngerti lah. Ya, tapi yang pasti dia berani membuat keputusan yang zaman itu adalah zaman patriark. Zaman di mana laki-laki lebih berkuasa dari perempuan. Dia terobos loh. Dan dia berkata, kalau gue pegang pasti sembuh. Karena ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, wah ini dia beriman banget. Orang gak beriman aja bisa sembuh loh saudara. So jangan heran, manusia tidak beriman bisa juga disembuhin sama Tuhan Yesus. Saudara tahu 10 orang yang sakit kusta beriman tuh? Enggak juga. Begitu sembuh pergi tuh yang 9. 1 juga belum tentu beriman, baru tahu diri kali ya. Gue gak enak, aku balik ah. Makanya Yesus bilang, mana yang 9? Cabut.
Sembuh nggak? Sembuh. Alkitab nggak tulis mereka kusta lagi. Kalau kasih karunia hati Bapa sudah mengalir atas seseorang, nggak ada yang bisa tahan loh. Ada orang nggak Kristen, kenapa sih berhasil, hidupnya juga baik? Ada kasih Tuhan juga kok mengalir dalam hidup dia. Tapi sorga nggak ada, nggak kompromi. Sorga hanya lewat Yesus Kristus. Orang di luar Yesus bisa kaya, orang di luar Yesus bisa baik. Baik banyak. Kenapa? Karena ada moral Tuhan yang diciptakan saya pernah bilang di Taman Firdaus, Tuhan menghembus nafasnya kepada manusia. Jadi semua manusia yang di luar, penggarong copet pun punya hati yang baik. Tapi Kristus membuat kita luar biasa. Kita sekarang buat baik, bukan karena kita bilang, wah kita kan punya apa? Udaranya Tuhan. Enggak, kita berbuat baik karena Tuhan lebih dahulu baik. Baik bukan soal pemeliharaan, tapi soal surga yang sudah dipersiapkan buat saudara. Makanya kalau ada orang memberi, ada orang baik, itu semua harus dasarnya ucapan syukur. Bukan feedback. Gue kasih lo kasih apa? Nggak bisa. Gue kasih lo karena yang di atas sudah kasih gue. Jadi lo mengerti itu saudara. Ya, makanya di gereja saya masih bingung, ada orang yang nyumbang gereja masih tersinggung, marah nggak gereja lagi. Nah itu tidak mengalami kasih Tuhan. Saudara memberikan sesuatu di sini terus di sini biasa-biasa aja, ya biasa aja. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada saudara. Orang kalau nerima pasti memberi. Makanya saya bilang, kalau saudara kasih saya terima aja. Saya nggak mau bilang terima kasih, karena kalau saya terima saya harus kasih. Terima. Jadi ibu mau kasih saya duit, saya terima ya bu. Udah gitu aja. Karena kalau terima kasih lagi ya kan, nggak bisa kaya ya. Jadi ini jelas. Yang kedua, berani buat keputusan. Apa ciri-ciri orang yang berani membuat keputusan? Yang pertama, dia rela terkucilkan di dalam hidupnya. Rela loh terkucilkan. Kenapa? Gue malas main sama dia. Apa-apa gereja, apa-apa dosa, apa-apa Tuhan, apa-apa. Tindakannya melebihi pendeta. Emang pendeta siapa? Saudara harus melebihi dong. Hidup saudara lebih baik dari orang-orang yang khotbah di sini. Supaya tahu malu kita kalau nggak lebih baik dari saudara. Iya dong. Khotbah kalau cuman soal khotbah ya. Halak kita jago, beranak aja udah ngoceh. Iya kan, maksudnya ada orang suku-suku yang ngomong lancar saudara, nggak perlu tobat bu. Tukang obat zaman saya kecil lapangan Banteng bisa 40 menit loh jualan obat yang bohong aja, panjang. Tertata rapi. Jadi ciri yang pertama, dia rela terkucilkan. Maksudnya begini, cara hidupnya bukan cara hidup dunia lagi. Hanya orang-orang yang berani buat keputusan hidup yang akan mengalami sesuatu yang Tuhan siapkan dalam hidupnya. Jadi dengar, buka hati, belum cukup kalau saudara dan saya nggak berani lakukan terobosan. Saudara dan saya kalau cuma datang ibadah hari Minggu lalu pulang ketawa-ketawa, nggak dapat apa-apa. Tapi gue diberkati, gue kerja, nggak usah percaya Yesus juga orang kerja, saudara. Buktinya gue makan, ya elah, kambing aja makan. Kalau itu udah pemeliharaan itu udah umum, makan, punya rumah, itu biasa aja. Tapi orang yang mengalami Tuhan, dia akan mulai melakukan satu tindakan yang berbeda. Dan resikonya, saudara akan dikucilkan. Biasa-biasa aja hidup dikucilkan. Santai aja. Kenapa? Karena Tuhan baik. Saudara dikucilkan sama orang-orang yang gak sama saudara. Ini teman lo semua nih. Ini saudara lo semua. Kalau memang kita harus bermain baru lagi dengan yang ini ya gak apa-apa. Mainlah dengan orang-orang yang membuat rohani saudara maju. Ini yang pacaran denger nih. Woi yang pacaran. Gue tahu lo gak laku lo. Kalau lu pacaran, lu gak makin deket sama Tuhan, lu putus dari sekarang. Serius saudara. Karena ini hari-hari ini jahat, ya betul ya. Kalau you ditaksir cowok, terus dia mulainya ajak kerem, tapi pas pacaran mulai bolos gereja, sakit hatimu tersayat-sayat tapi putus. Udah. Kalau dia datang lagi sorry, lu tinggal putar lagu. Cukup sudah, ku katakan untuk kesekian kali, aku sayang kamu, cukup sudah. Ya mana batas waktu, udah selesai. 3 minggu gue ibadah bareng lo, minggu keempat lo ajak gue bolos. Ya jangan jam 11 deh, jam 3. Begitu jam 3, aduh tanggung, minggu depan kan ada gereja, jam 5 aja. Jam 5, udahlah minggu depan. Putus ya dek, perempuan. Emang perempuan kan perasaan luka yang kurasakan. CINTA ya. Iya kan? Jadi ini penting.
Kalau lu berdua udah buka telinga hati dan perjalanan hidupmu tidak ada terobosan, bubar. Yang udah kebelet atau udah keburu kawin, menikah, bilang sama laki lo, kalau lo begini terus, gue nggak ancam lo cerai, enggak. Cuma gue kasih tahu rumah tangga kita berantakan. Lagu urut sana ya, amburadul, amburadul. Serius, lo bilang Pak sama bini lo, ini bini lo kan, mah kalau lu gaya lo begitu doang, cuman gereja 1 jam aja lo komplain, arisan lo seminggu 7 kali. Gue sih nggak cerai sama lu, gue tetap cinta, bilang gitu. Tapi berantakan. Saya punya anak nih, saya bilang lu kita berantakan kalau lu ngaco-ngaco kayak begini, mesti begitu. Kristen itu harus beda. Nih anak saya kan juga mau kuliah nih. Gue bilang lu gaul boleh, lu mau main sama setan juga boleh, tapi lu nggak boleh sama. Iya dong, harus ada keputusan. Kalau ini setan udah desak lo tinggalin. Masih banyak malaikat yang terbang nyasar. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Mana tuh ada sahabat saya Cindy mau gereja katanya. Mana ada datang ini teman saya namanya Cindy. Saudara kalau mau nikah promosi dong, ya kan? Yang penting jam ibadah. Saudara mau nikah, mau partai murah tapi pemandangan lihat Jakarta, nanti temuin saya. Ini manajernya Imperium yang lantai 35 tuh. Murah ya, mau anaknya mau prewed boleh. Free. Parkir 3 jam. Saya serius bantu. Nih mana tadi tuh? Ada satu lagi yang baru buka restoran Korea di Dipik. Mana? Datang nggak tuh orang? Yang kemarin kita minum bugem, datang nggak? Nggak, ya udah gue nggak sebut. Gue suruh datang baru gue sebut. Ya dia baru buka restoran di Pik. Apa sih namanya tuh? Tuh kan dia nggak datang, gue nggak tahu namanya, lupa. So ya gitulah ya, pokoknya kamu nanti minggu depan saya suruh dia datang. Ya jadi hidup ini harus cari teman yang membawa saudara lebih baik lagi kepada Tuhan. Kalau saudara cuma mau hahaha ya nggak perlulah cari teman seiman. Di luar seiman lebih banyak yang gila saudara. Ya buka hati, rajin gereja. Kalau orang udah buka telinga hati pasti perubahannya rajin gereja. Lalu kedua dia mulai ambil keputusan bahwa saya tidak mau lagi. Main boleh ya tapi saya nggak mau lagi sama dengan orang dunia. Dan resikonya terkucilkan. Wah luar biasa. Anak udah tenang semua, tidur kayaknya. Ya kan? Kasih ini aja Pak, besok kalau bawa anak berisik, ada permen tuh, permen flu. Dia tidur deh gak lama. Itu 2 jam tuh. Pas dia bangun dia lihat, udah tempat main anak-anak di atas kan. Nah berikutnya yang ketiga saudara. Soalnya kalau kelamaan pastel dingin ya. Waktu Yesus bilang begini, woi siapa nih yang senggol baju saya? Gitu kan. Terus muridnya bilang, aduh Yesus nih kan kalau ngomong saya udah pernah bilang. Seperti saudara ngomong dengan teman saudara. 33 tahun umurnya, anak muda. Dia bahasa Aram, bahasa Ibrani yang hari-hari. Pasti gitu ya. Pasti gini, aduh Petrus, Yakobus. Siapa yang senggol baju saya nih? Ya elah GR nih. Gini. Nggak ada lagi, cewek-cewek cowok semua lagi. Nih jeruk makan jeruk. Ya kan? Enggak ada yang senggol. Badan gue terasa. Enggak ada dong dorong-dorongan. Saudara lihat perempuan yang berani ambil keputusan ini. Dia tahu banget gitu. Dia takut. Dia merasa dirinya kayak mencuri gitu sesuatu dari orang yang dia dengar. Dia belum tahu ini Tuhan lah. Dia tahu cuma guru yang hebat. Yang bisa. Susah lah orang mengakui Yesus Tuhan sebelum dia mati, bangkit dan naik ke surga. Masih cuma bilang seperti orang-orang yang menolak Yesus tuh hanya bilang Yesus tuh orang super, pinter gitu loh ya. Nah lalu dia ngaku saudara. Mari kita lihat perempuan itu dikatakan menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara, orang yang mau mengalami Tuhan tidak cukup lakukan 2 prinsip ini. Buka telinga, buka hati, bagus. Lalu mulai memilih. Bergaul tuh milih-milih ya Bapak Ibu. Pilih-pilih bergaul. Di mana lu bergaul di situ jodoh lo. Di mana lu bergaul di situ karakter lu.
Lu sekolah di Australia, 99,95% jodoh lo di Australia. Pasti. Kamu punya pacar nih, udah 3 tahun, keluarganya udah deket, tiba-tiba kamu disekolahin ke Inggris. Pacar lu selamat jalan, lu ketemu orang di Inggris, orang Batak pula lagi, marganya bagus, kastanya bagus, bibit-bebet bagus. Yang di sini masih berjuang, masih main futsal umur 27, yang nggak jelas, kawin. Kan dia bilang, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu, selagi masih ada waktu. Kawin. Di mana-mana begitu. Saudara yang lajang, rajin kebaktian di rem, sehari seminggu nih lo gak ada kerjaan. 5 kali lo kebaktian 3 tahun, jodoh lo di rem. Nggak bisa, lo bakal ketemu manusia yang sama. Ih, sama-sama ke gereja, sama-sama mulai satu karakter, sama-sama gitu. Tahu-tahu kukira kita asam dan garam, nggak ketemu. Kukira kita akan bersama, putus pujian bareng, baca Alkitab bareng. Ternyata nggak semudah itu, ya kan? Kasih sayang yang itu gitulah, ya. Saudara, buka telinga, buka hati, ambil keputusan. Dan yang ketiga, semua orang harus berani memberitakan tentang Yesus. Tanpa bersaksi, saudara nggak bisa buat apa-apa. Bisa terjadi mujizat, tapi hanya orang bodoh, ya. Saya rasa yang 9 kusta itu juga cerita. Kok lu bisa sembuh? Tahu tuh anak tukang kayu sembuhin gua. Minimal ada cerita. Orang yang mengalami Tuhan, mulutnya nggak tahan loh ngomong kebenaran. Saya orang hobi ngobrol. Soalnya kalau capek, stres mau ngobrol sama gue 5 jam juga bisa. Nanti kalau lo ke Israel, bukan gue sombong nih. Mungkin ya Pak Gembala, Pak Yofi, Pak Julius udah tidur tuh dari Tiberias ke Yerusalem. Nih gua nih radio rusak nih ngomongnya. Kairo, saudara yang belum pernah ngayal aja lo. Dari Kairo ke Sinai itu Jakarta Surabaya. Lo stop dulu di Sumur Mara. Lo stop salah satu lagi nanti di rest area Sinai. Lo masuk lagi kota namanya Sharm el Sheikh. Udah pernah ya? Ada Hard Rock 2 di situ saudara. Ada Starbucks ya. Itu gua 14 jam ngomong terus loh. Sampai peserta tidurnya gue bangunin. Jangan tidur loh. Pendeta lain udah ngorok, udah tidur gitu. Jadi ya udah, jadi jangan ragu. Makanya lu pergi deh. Lu pergi, kalau nggak sama gue lu salah. Nanti gue bawa ke mall di Tel Aviv. Diam-diam jangan kasih tau sama pendeta yang lain. Pas dia orang udah pada tidur jam 8 lu gue bangunin. Malam naik taksi. Cuman berapa ya Bu Evelyn? Cuma $60. Satu taksi 3 orang. Lu patungan 20 jangan pendeta ikut. Pendeta di depan. Pendeta di depan, lu bertiga patungan. Lu udah gue bawa jalan-jalan, gue yang bayar. Emang gue Tuhan Yesus, enak aja. Mana ada lo rombongan ke Israel dibawa ke Tel Aviv, ke mall lagi. Hagendasnya sama, Hagendas, cuma kan beda dong. Storynya juga kan, lagunya Avenue Shalom Alahem. Waduh, yang nggak berangkat kesel banget, ih sombong banget baru ke Israel aja norak. Emang deh gue belum pernah, ya lu lebih norak, nggak pernah marah, ya kan? Makanya jangan marah nanti ya. Kalau lihat saya hari Selasa ya, mulai pakai celana pendek, pakai jas, berempat pendeta nyanyi. Kau sahabat gue bilang, ih norak nih pendeta. Lu nggak pergi, lebih norak lagi. Ya, kalau nggak sanggup jangan nyinyir. Ya benar lu saudara. Ya, lihat saudara, dia berani memberitakan tentang kebenaran. Siapa sih ini yang pegang? Dia bilang, ini bukan soal Yesus saudara. Kalau Yesus mah udah pasti hebat. Tapi pengakuan dia di depan orang banyak. Tuhan emang gue yang pegang. Soalnya gue dengar lu katanya kalau bisa sembuhin orang. Jadi gue gak perlu lo ngomong. Lu gak perlu lihat. Gue yakin banget kalau gue pegang aja gue sembuh. Karena lu orang yang dahsyat. Waktu dia bicara itu, semua orang-orang yang sombong di sekitar dia mendengar dan melihat. Jadi ada kesaksian dong dalam hidup ini. Saudara tahu perempuan Samaria? Kan Yesus bilang, lu jangan cerita ya. Oh gak bisa. Gua mengalami Tuhan, satu kampung tobat. Nggak perlu sekolah teologi ya lo kalau orang ngalami Tuhan. Nggak penting. Kenapa? Karena apa yang dia saksikan itu dia alami benar. Beda sama nih emak-emak nih. Sorry ya, saya nggak anti dengar kesaksian ibu-ibu yang digamparin sama suami, ibu-ibu ditinggalin suami 12 tahun, terus akhirnya pulih. Saya nggak anti, nggak. Bagus, saudara perlu dengar. Tapi nggak penting saudara begitu spektakuler menceritakan dia sementara persoalan lo kagak selesai.
Harusnya kalau saudara nih ibu-ibu dengar kesaksian kan kalau persekutuan kan yang rame ibu-ibu ya. Oh bapak-bapak udah miskin aja so sibuk gitu. Jadi udah saya ini khotbah di ibu-ibu banyak gitu. Jadi jangan cuma lihat narasumber bagus, tapi apakah peristiwa yang dialami yang khotbah itu waktu Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, lo bisa menang nggak? Lo jangan cuma cerita, dia keren lo kesaksian, gila lo dia begini. Nah lo, laki lo telat kasih uang jajannya berisik kayak minta ampun. Udah bilang emang gue salah kawin sama lo. Salah kawin anak 4. Ada orang cerai bilang udah gak cocok anak 4. Jatuh dari mana tuh? Dari pohon ada geledek jatuh. Sadar diri. Ini serius saudara. Dia ngomong di depan banyak orang. Sorry Tuhanku Yesus. Habis gue bingung, gue mau maju gue bau, apa-apa gue gak bisa, duit gue gak ada, gue gak bisa kasih persembahan. Udahlah gue yakin aja deh, lu nih orang yang kudus, gue pegang baju lu aja. Sembuh, gue gak sengaja kali ya, apa gimana. Dan waktu dia ngomong itu, orang mendengar. Bayangkan yang bercerita tentang kehebatan Yesus bukan Yesus, tapi orang lain. Ceritakanlah kehebatan Kristus kepada banyak orang. Gak perlu ngomong, gak semua orang punya karunia ngomong. Cukup dari tingkah laku. Tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Nih Yesus lagi nyanyi di sorga. Lu kan ngaku cinta. Yesus bilang, buat apa lu ngatakan cinta? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi sacrifice. Biar ada kualitas dikit Inggris-Inggrisan. Sacrifice. You know what I mean sacrifice? Hello, can you speak English? Huh? Oke, next. Ada orang jago Inggris khotbah, ngabisin waktu khotbah 40 menit. Kenapa? Dia cuma ngomong Inggris, abis itu dia yang artiin lagi. Ada ya dengar khotbah gitu kan? You know Father in the heaven. Saudara tahu Bapa di surga. Said berkata, habis waktunya. Come. Mari datang. I'm holy, saya kudus. Ya habis waktunya. Lo ngomong apa sih? Ya, gue sih nggak pintar bahasa Inggris, tapi gue orang Indonesia, gue khotbah bahasa Indonesia aja lah. Ya, pakai mother tang gitu. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan. Tanpa bersaksi semua adalah bohong. Tanpa bersaksi semua dusta. Jangan pernah percaya sama orang yang cerita tentang kebesaran Tuhan lewat hidupnya, tapi dia tidak menyaksikan di dalam kehidupannya. Orang ngoceh banyak saudara, ngelakuin susah. Saya pendeta, saya khotbah. Khotbah saya sesungguhnya adalah setelah keluar dari sini. Orang harus lihat hidup saya. Kalau saya ngawur saudara jangan datang lagi. Tapi kalau saya benar, besok bawa lagi teman saudara. Bikin sampai di bawah nih. Sampai terpaksa akhirnya hotel nih kita beli. Sorry ya, bukan gue sombong ya. Gue diam-diam lagi nego tuh yang di atas. Yang food court. Gereja ini gak nego, saya datang. Saya tanya, lu mau jual gak? Dia bilang jual. Ada kalau untuk 1 tahun 16 M. Gue tawar 4,5 juta. Dia gak kasih. Tapi gue serius mau. Ya kan bener dong. Daripada lu niat nawar aja enggak. Gue menyaksikan ini bahwa dia jual 16 M setahun. Gue tawar 4,5 juta. Ya udah, terus dia bilang Bapak pindah agama aja juga nggak ada mujizat. Ya udah selesai. Emang sampai di sini saja ya nggak? Bunga terakhir, ya kan? Jadi ya sudahlah. Hidup harus bersaksi, sama-sama dengan saya bilang. Hidup harus bersaksi. Ceritakan tentang Tuhan. Tuhan harus diceritakan. Kalau saudara gerejanya gereja lama, kalau saudara udah bertobat lama. Ada lagu begini saudara. Yang gak tahu ntar lu cari aja di Spotify. Ini rombongan ini tahu nih. Ku suka menuturkan cerita mulia. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka memasyurkan cerita yang benar. Terus? Ini HKBP pasti rata-rata nih.
sama GKI. Terus kita bawa buku sekolah minggu kan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Hore! Tapi yang jeleknya, kita akan berikan yang terbaik. Seperti yang minggu lalu. Berikan terbaik lagunya. Datang Palestina mulai timpuk batu, saudara. Palestina mulai timpuk batu dan Israel harus bertahan sampai serangan batu itu habis, maka ibadah akan ditutup. Haleluya ya. Gue mau tutup tadi, kan gak enak kalau berbarengan. Apa kita nebeng lagunya aja dia ya kan? Memang orang benar itu mendapat tantangan, saudara. Ya. Sementara kaset belum habis, jangan lupa daftar ya. Serius, saudara. Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Bu Gembala. Mungkin tahun depan kita mau ada retreat ya. Anak-anak muda ikut retreat ya. Nanti hari Senin depan kita mau survei hotelnya ya di Cisarua ya. Ya harus bisa lah kita retreat ya. Nanti mudah-mudahan jadi, lagi didoakan. Nah saudaraku, hari ini kita belajar 3 prinsip. Ya saudara, fokus dengar di sini karena ini pelajaran kita bagaimana kita fokus pada titik terkecil walaupun di kiri kanan banyak suara ya. Ini kan gak terlalu gede, dari tadi anak kecil aja teriak-teriak kita tetap fokus, apalagi yang cuman beras besar begitu. Nah jamalah jubahnya harus dilakukan oleh orang percaya dan tindakan tersebut akan terjadi kalau berani. Ini berani, saudara, kata berani 3 prinsip. Berani buka telinga dan hati, berani buat keputusan hidup, lalu berani bersaksi tentang kebenaran Kristus. Maka saudara akan melihat hal-hal yang gak pernah kamu lihat, gak pernah kamu pikirkan, gak pernah timbul dalam hati. Dikatakan disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jangan main-main. 12 tahun pendarahan, saudara. Nah selanjutnya setelah sembuh, Yesus berangkat ke tempat Yairus. Nah ini nanti minggu ke-3 dan ke-4 bulan Agustus saya bahas ya. Karena waktunya nggak habis, nggak cukup, ya, nggak bisa habis seberang, kan? Ya udah kita nyanyi juga lah ya. Iya dong, kita harus damai, sejahtera. Dulu waktu saya kecil ada juga lagu ini, yang Kristennya lama tahu nih. Damai di hatiku seperti sungai yang mengalir. Tahu lagu itu? Enggak? Ini Kristen kemarin nih. Jiwaku terisi oleh cintanya. Nggak tahu ya? Ya udah, anak ini udah mulai pesan voucher makan. Jadi mari kita naikkan pujian, silakan Pak. Udah mamanya udah kasih duit tadi, gue lihat gobanan 6 pesen. Loh kan kita 4 Mak, yang 2 buat pendeta katanya gitu. Ya udah. Loh pendeta kan ada istri sama anaknya 2. Anaknya yang satu gede lagi, makannya banyak, ditambahin 7 lagi ya kan. Pas anaknya buka duit Cina mati yang buat dibakar. Kacau. Nah saudara, udah ganti aja, jamalah jubahnya. Mujizat terjadi, 3 prinsip sederhana. Mulai hari ini buka hati dan buka telingamu. Ya. Lalu mulai bertindak, ambil keputusan hidup. Dan yang terakhir tetap bersaksi. Karena kekristenan kekuatannya ada di kesaksian. Tanpa kesaksian, apa yang kita alami gak ada gunanya. Ya, saya percaya ini pasti terjadi dalam hidup. Mari kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan dan bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang kami sungguh-sungguh mau menggenapi setiap apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau ceritakan lewat firman Tuhan. Kalau pendarahan 12 tahun begitu mudah, begitu simpelnya menjadi sembuhannya karena menjamah jubah-Mu. Kami tahu kami bukan saja menjamah jubah-Mu, bahkan Kau lebih dahulu menjamah hati kami. Ketika kami masih di lumpur dosa, ketika kami masih mengalami pendarahan di sepanjang hidup kami, karena darah kami kotor, karena pikiran kami kotor, karena perkataan kami kotor, karena tindakan kami kotor. Tapi Kau basuh dengan hidup-Mu. Terima kasih Bapak, hari ini kembali kami diingatkan. Kami tahu dan percaya firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat sederhana yang kami dengar. Tapi waktu kami mau buka hati, maka kami gak sesederhana firman itu. Bahkan kami menjadi kaya akan firman itu.
Bapak, kami mau pulang jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mau buka telinga dan hati. Saudara, siapapun kita yang ada di tempat ini, jangan sekedar hadir, jangan sekedar engkau menjadi orang Kristen, tapi mulai hari ini bukalah telinga dan hatimu agar mujizat mulai terbuka. Bukan saja soal sakit fisik, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, anak-anak, apapun yang kita kerjakan, semakin terbuka lebar waktu kau buka telinga dan hati untuk firman Tuhan. Dan kalau itu menjadi jawaban atas pergumulanmu setiap hari, kau boleh tunduk kepala, taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa 1 menit, kau katakan apapun yang ingin kau katakan. Karena Tuhan sangat mengerti suara hati saudara dan saya. Dan perempuan itu mengajarkan kepada kita semua, saudara, di tengah kesakitannya, di tengah hidupnya yang sudah hampa, dia berani ambil keputusan. Karena tanpa keputusan itu hidupnya tidak akan pernah tertulis dalam firman Tuhan. Saudara, nama saudara dan saya sudah tertulis di buku kehidupan. Kenapa kita nggak berani buat terobosan? Kenapa kita nggak berani ambil keputusan hidup yang spektakuler agar kita lihat bagaimana Tuhan berkarya lebih dahsyat lagi? Siapapun engkau, kalau hari ini kau masih takut buat perbedaan, karena kau takut terkucilkan, kau takut kehilangan pekerjaan, kau takut kehilangan pergaulan, kau takut rumah tanggamu jadi rusak hanya karena saya takut Tuhan, lalu suami atau istri saya belum serius. Jangan, mari buat keputusan hari ini. Siapapun kau yang siap buat terobosan dengan Tuhan, kau boleh tunduk kepala, kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa, katakan, Tuhan mampukan saya. Kalau perempuan pendarahan itu sanggup, saya lebih sehat, jauh lebih sehat dari perempuan itu. Kenapa saya nggak berani buat terobosan? Katakan itu dalam doamu dan bilang gini, Tuhan kuatkan aku untuk melakukan terobosan. Baik di rumah tangga, di kehidupan keluarga, kehidupan anak, suami, istri, pekerjaan, sekolah, pelayanan apapun, buatlah terobosan-terobosan yang baru setiap hari. Dan saatnya pulang dari tempat ini, beranilah berkata jujur seperti perempuan yang mengalami pendarahan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Katakan itu kepada banyak orang, aku sembuh karena aku bukan saja menjamah Tuhan, bahkan Tuhan Yesusku lebih dulu menjamah hidupku. Mulai hari ini jadilah pemberita. Mulai hari ini ceritalah tentang Tuhan, cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau kau siap, kau boleh tunduk kepala, taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa. Berdoalah. Kau gak perlu lihat kiri kanan. Ini hari yang spesial di mana Tuhan mau kau buat komitmen yang baru, dan kau pulang melihat perubahan-perubahan nyata dalam hidupmu. Terima kasih Bapak. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada sebagai hambamu, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua apapun yang mereka doakan, Tuhan materaikan. Mari setiap kau yang taruh tangan kananmu di dada bersama dengan saya, angkat tangan kiri kita tinggi-tinggi, kita berdoa. Bapak, kami angkat tangan kami karena kami tahu kami nggak sanggup. Kami seperti perempuan pendarahan, kami hanya hebat janji tapi kami nggak lakukan. Sekarang kami mau belajar dari perempuan si pendarahan itu, bahwa kami bisa melakukan. Kami angkat tangan karena kami menyerah. Kami angkat tangan karena kami tahu kami nggak sanggup lawan dunia ini. Tetapi ketika kami angkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus, tangan kami yang terangkat, tangan Bapa di surga turun mengangkat kami. Saudara, nikmati doamu hari ini. Nikmati kau diangkat Tuhan. Bapa, jamah setiap tangan yang terangkat dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau pulang dengan kemenangan. Kami mau pulang karena kami jamah jubahmu dan kami sembuh. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh haleluya, lebih keras lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Umat Tuhan yang diberkati dengan firman Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Terima kasih banyak Pastor Heo Panggabean yang sudah diberkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini jemaat Tuhan kita akan berdoa buat persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop boleh mengangkat tangan sehingga dapat dibantu. Ya, sebelah sini Pak minta tolong. Untuk ibadah di siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kau yang membawa kami melangkah pasti untuk mendengar sebagian firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai hamba-Mu yang sudah membawa firman ini, biarlah Kau memberkati pekerjaan, pelayanannya, keluarganya, semuanya ya Bapak. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tiba saatnya kami mau memberi. Biarlah pemberian kami ini berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi. Berkat-Mu sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya, saudara diberkati. Yang diberkati boleh berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Ada yang baru pertama kali ibadah di GBI Rem, tolong lambaikan tangannya. Yang baru pertama, puji Tuhan. Boleh, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Boleh lambaikan tangan ya. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Ada satu, ada lagi? Ada lagi? Oh, ada dua. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi? Ada lagi? Ada dua ibu-ibu. Jadi jangan, tolong pelayan-pelayan hafalkan. Ya, tadi tangannya nih ada satu lagi ada di sebelah sana. Tolong dihafalkan yang baru pertama kali. Karena pelayan-pelayan di sini hebat. Memberikan nanti untuk wanita sebuah tas dari besar ke kecil tapi di dalamnya ada US dollar. Jadi jangan kemana-mana ya Bu ya, di dalamnya ada US dollar. Bisa buat belanja nanti di online ya. Tapi nanti Ibu masukkan nomornya Ibu sendiri. Ya jadi jangan kemana, ada ini nanti tolong ke meja yang ada di depan. Dan kita lihat jadwal minggu depan. Terima kasih yang sudah membawa. Ya datangnya pasti dibawa sama ibu ya, luar biasa. Ibu juga ya, nggak sendiri ya Bu ya. Ya dibawa, puji Tuhan. Ya doakan kita dalam waktu dekat akan kembali mengadakan ibadah sekolah minggu. Tetapi kita punya kendala saudara, karena guru-guru sekolah minggu kita ini kurang. Karena itu bagi saudara yang mungkin mempunyai anak atau mau melayani, bergabung bersama-sama melayani di sekolah minggu atau di youth, saudara bisa menghubungi kami. Nomor telepon yang ada tertera di layar depan, saudara bisa menghubungi 08 11 11 20 88. Nomor teleponnya boleh juga nih. Ya, bagus. Ya, baik. Israel kita akan berangkat di bulan November. Saudara segera mendaftarkan diri untuk kita bisa sama-sama berangkat ke Israel ya. Untuk lebih jelasnya saudara bisa mungkin ambil brosur yang ada, kita sudah siapkan di depan ya. Pastikan ikut saudara. Luar biasa. Pokoknya nanti rencana kita adakan gereja yang berangkat bersama-sama dengan gereja Rem, kita adakan door prize. Saudara nanti bisa masuk melihat ke tempat kelahiran Yesus gratis. Door prize-nya. Berangkat sama-sama, ada tadi Pastor Reo, ada saya, ada Pastor Pengki Andu, ada Pastor Julius Parapat, Pastor Yofi Hendiawan, Pastor Berti, Pastor siapa lagi ya?
Yofi. Ya, kita sama ada Pastor Evelyn, ya, Ibu Evelyn. Kita berangkat tanggal 15 sampai tanggal 24, harga 2.695. Ini sudah yang the best price, ya, harga terbaik yang saat ini ditawarkan, ya, oleh gereja atau hamba Tuhan. Baik, pokoknya tempat-tempat yang kita kunjungi luar biasa. Kita nginap di hotel-hotel yang bagus, saudara. Dan itu saja, ya. Kita akan akhiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri, yel-yelnya dulu, ya. Oh ya, doakan saudara. Kita juga sedang beriman di akhir tahun 2022 kita bisa mencapai 1.000 jiwa. Dulu sebelum COVID kita waktu di bawah bahkan sempat baru naik ke atas, ya enggak sih, itu udah turun. Waktu di bawah kita masih 2.500-an jemaat. Dan sekarang 1 kali hari Minggu dari pagi sampai malam kita hanya baru kurang lebih 700. Kita doa akhir tahun ini 1.000 jiwa minimal, nggak usah muluk-muluk, ya, 1.000 jiwa. Jemaat-jemaat lama kembali, jemaat-jemaat baru Tuhan tambahkan. Dukung dalam doa. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, tapi saudara dan saya bawa jiwa. Terima kasih yang sudah bawa jiwa tadi. Tuhan Yesus memberkati. Kita yel-yel dulu. Saya bilang GBI Rem, saudara bilang saya 3 kali. Saya bilang diberkati, saudara bilang saya. Dengan suara yang lantang. GBI Rem. Nggak kompak. Kedengaran yang enak. Suara yang paling keras. Jadi waktu saya bilang GBI Rem dengan kompak, saya. GBI Rem diberkati. Sekali lagi, GBI Rem diberkati. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Kami sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan, waktu, nafas yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bersekutu di tempat ini. Terima kasih untuk gereja Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu Pastor Reo yang sudah melayani kami sehati Tuhan juga berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah kedua di tempat ini. Kami percaya jeripaya kami melayani Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pakai hidup kami hamba-hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan, hidup kami sepenuhnya ada dalam kendali dan dalam campur tangan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Jadikan mereka jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat, yang hidupnya selalu memuliakan Tuhan selama-lamanya. Berkati juga sekali lagi gereja Tuhan di tempat ini. Kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah sendiri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang memberkati gereja Rem. Firman Tuhan katakan minta, maka akan diberikan. Dan kami minta dengan sehati dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Kami berdoa untuk kota kami, kota Jakarta. Kami berdoa untuk Indonesia. Berkati bangsa ini, para pemimpin bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya ada malaikat Tuhan yang menjaga setiap langkah-langkah kami. Dan kami boleh tiba selalu di tempat kami masing-masing dengan selamat. Kami arahkan mata hati kami mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu,
Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nyanyi pujian